Salat itu deklarasi keabdunan kita, penghambaan kita pada Allah. Deklarasi pertamanya dalam salat. Karena itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang sebagai abdun, kan? Dan kami mohon pertolongan darimu. Itu pertama kali kita katakan dalam salat. Kalimat salat itu dibuka dengan iman. Pertama kali di Quran. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman dulu baru salat. Nah, kalau salat konsisten, imannya diisi bagus, itu persamaannya ilmu diberikan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-58 Tarawih semalam, Al-Mujadalah, di ayat yang ke-11. Ya. Iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina, iman dulu, amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau iman naik, ilmu pasti ditambah. Pasti itu. Ya, itu sudah rumus. Nah, jadi yang pertama kita coba tingkatkan keimanan pada Allah, rajin sholat, ya, nanti pasti akan ditemukan hal baru. Yang kedua, ikuti petunjuk Nabi. Misal, kalau mau belajar, ikuti petuah dari Nabi. Begini cara belajarnya. Keluarkan Kitabul Ilmi. Kalau mau bisnis, ikuti pola bisnis yang ditunjukkan Nabi. Kalau di birokrasi, di kedudukan, ikuti bagaimana petunjuk Nabi. Ambil value-nya, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum 2 wa yuallimukumul kitaba 3 wal hikmata 4 5 wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Orang yang cenderung mengikuti prototipe kehidupan Nabi, cara yang Nabi ajarkan, gimana menjalani hidup, salah satu keistimewaannya Allah kasih pada orang itu apa yang belum ia ketahui. Cobain. Nah, teman-teman di serse misalnya kan, kehakiman dan sebagainya, kadang-kadang mau nyelesain kasus susah tuh, mau nemukannya. Sholat, kita petunjuk. Ya, tiba-tiba selesai ketiduran, mimpi dapat. Tiba-tiba dapat pencerahan, kemana arah, itu bisa terjadi. Di bisnis begitu. Ya, gitu diikuti polanya. Abdurrahman bin Auf tuh dari mana sih modal pakaian datang ke Madinah, dalam 3 tahun kok jadi orang kaya. Kemudian valuasi hartanya di awal sampai 923 miliar dolar, dihitung sekarang itu 14.700 triliun. Nabi wafat, kita coba riset, itu kurang lebih valuasinya 72.000 triliun. Ya. Dan termasuk satu di antara 10 orang masuk surga. Dan selalu punya kreativitas yang baru, yang nggak dikerjakan orang. Orang pilih yang ini, beliau menemukan yang baru. Orang sudah mau deketin yang baru ini, beliau sudah pergi ke kreativitas yang lain. Jadi hebatnya itu yang dikerjakan orang, itu beliau sudah 2-3 kali 10 step berada di depan. Ya, jadi bikin kreativitas baru, punya inovasi, orang belum ada. Begitu orang ngikutin, ini sudah mengerjakan yang baru lagi. Jadi pantas jadi yang paling unggul di bidangnya. Khalid bin Walid di militer begitu, selalu punya strategi baru. Ya, bayangkan. Ya, kebayang nggak? Belum saya ceritakan deh. Ini melawan Persia coba. Pasukan ratusan ribu, 100.000 pasukan. Beliau cuma bawa 10.000. Itu menemukan strategi baru. Jadi ada seorang di barat itu sampai kemudian meriset bagaimana seorang Khalid itu bisa menjadi jenderal paling unggul di lapangan. Itu dilihat gitu. Dan itu terjadi utamanya setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam hebat dalam strategi perang Uhud. Setelah masuk Islam lebih hebat lagi. Nah, itu jadi bab. Kalau dipelajari bisa sukses di bidangnya. Nah, itulah allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang kemarin kita telah berhenti di ayat 6 sampai 8-nya. Kalau sudah sukses jadi apapun, nih, jadi ilmuwan, jadi ulama, kan? Pebisnis kaya,
kedudukan, jadi jabatan, jadi jenderal, macam-macam birokrasi, udah jabatan tinggi. Kalla, jangan pernah terjadi. Innal insana la yatgha. Jangan pernah terjadi munculnya potensi-potensi menyimpang, bersikap berlebihan. Ar-ra'ahu istaghna, karena sudah merasa lebih dari sebelumnya. Karena pasti peningkatan sesuatu akan merubah karakter dan gaya hidup. Bab gaya kan sering saya ulang begitu, F1 sama dengan F2, dikonfirmasi di fisika. Metafisik itu dengan fisika dekat. Ya, orang kalau gayanya pelan, gak kedengaran pukulannya. Tapi kalau kencang, bunyinya kencang. Ya, sama, harta kan sering saya katakan, kalau masih punya 10.000 masih bisa dibagi dua. Nah, makan yuk dia. Ayo, di mana? Warung Jackie Chan depan. Ya, bisa ya. Makan 10.000 tuh, berangkat sama Ihsan. Begitu nyampe sana, Ihsan bilang, aduh saya nggak bawa uang. Tenang, kita bagi dua nih, 10.000 bagi dua. Tapi ketika Mus'ab sudah punya 1 miliar, bisa nggak bagi dua sama Ihsan? Belum tentu, karena sudah berbeda, kualifikasi sudah lain. Itu merubah. Dari bawaan sudah beda, wibawa sudah lain, karakter sudah tidak sama. Normal, nggak apa-apa. Quran bilang nggak apa-apa. Yang dijaga itu jangan berlebihan, gitu.